Ki kau pengemis. Ye Yuan, aku kakakmu. Perhatikan baik-baik. Aku akan menghajarmu sebelum aku pergi, bukan? Kamu benar-benar Ye Tian. Kamu benar-benar Ye Tian. Ye Dong, mengenali. Kakak besar salah lihat. Pengemis ini mana mungkin Ye Tian? Jangan mempermalukan keluarga Ye. Pengemis cepat pergi. Rumah kami ada acara. Jangan kasih sial. Ibu. Aku Ye Tian, mereka tidak mengenaliku. Ibu harus mengenal, lihat baik. Pengemis, panggil sembarangan. Siapa ibumu? Perlu melihat aku cermat, pasti bisa mengenaliku. Apa Yong Bagudilia? Kamu berpakaian seperti pengemis, kotor dan bau. Jangan mempermalukan diri di sini. Cepat pergi, kalian. Yakin aku bukan Ye Tian. Meski Cemiran. Kamu kembali seperti pengemis bau, memalukan keluarga Ye. Kami tidak mengenalimu. Ibu, jangan buang waktu dengannya. Suruh kakak mengusir dia sebelum keluarga Li datang, agar tidak salah paham. Kalau keluarga Li tahu kita kenal pengemis bau ini, mereka pasti lebih meremehkan kita. Pergi, jangan paksa kami bertindak. Kenapa? Apakah kalian benar-benar akan memukul kakak kalian sendiri? Hentikan. Ada APA. Ja. Dia benar-benar Y que Tian. Bétul. Aku adalah Ye Tian. Orang yang kalian meremehkan. Kakak. 8 tahun berlalu, ini yang kau capai. Pantas saja kami tadi tidak mengenalimu. Ye Tian, uangnya mana? Mata kamu baik-baik saja. Bu, uang ini pasti tidak dibawa. Kesempatan satu-satunya keluarga kita jadi orang kaya hilang. Bu. Jangan panggil aku Bu, aku sudah bilang. Kalau tidak bawa balik strategi, jangan anggap ibu juga jangan kembali ke rumah ini. Kamu tidak bawa uang sepeser pun. Kembali ngapain? Mata datang lagi. Aku quasi to kami. Kalau tidak bisa keluarkan 1 juta, kamu datang minta makan. Aku juga tidak akan kasih kamu makan. Maksud kalian, kalau aku tidak punya uang, aku tidak bisa kembali ke rumah ini? Diam. Ye Dong. Ayahku tidak sabar lagi. Kalau 1 juta tidak dikasih, pernikahan ini aku tidak akan menikahimu, Wewi. Keluargaku kumpul uang. 1 juta, aku antarkan padamu. Ibu. Wewi bilang 1 juta harus diberikan padanya. Dia tidak akan menikah denganku. Salahmu, bukannya mau jual kornea mata? Butakan 1 mata untuk minta-minta, bukankah itu lebih baik? Kenapa tidak kamu jual? Nitan. Aku tidak peduli, dalam setengah jam kumpulkan 1 juta untukku. Kalau tidak berhasil, kami anggap kamu sudah mati di luar, jangan kembali. Oke. Ternyata tidak ada memaksa kalian. Kalian yang mau aku jual kornea demi kenyamanan hidup kalian, ya kan? Baik sekali. Aku akan memenuhi keinginan. Ini 1 juta. Aku akan mengambilnya. Tuan Yi. 1 juta uang asli ditukar 1 juta hantu. Apakah ini berarti orang yang Anda beri uang sudah meninggal? Setidaknya di hatiku. Dia sudah meninggal. Tian, kamu ada di mana? Mana uangnya? Saya sudah sampai. Cepat masuk. Bawain uangnya ke sini. Ibu, Ye Tian. Uangnya mana? Semuanya ada di sini. Pernikahan segera dimulai. Kasihkan uang ke ayahmu. Aku akan membawa Keluar. Ibu, demi 1 juta ini, aku sudah tanda tangan kontrak jual kornea mata. Masa aku nggak punya hak ikut rapat? uang buat meningkatkan nama baik keluarga Y. Keluarga yang tahu sudah cukup. Bilang ke orang luar uang 1 juta dikumpulkan keluar. Pulanglah dengan tenang. Jangan mempermalukan. Malu. Bu. Aku keluar 1 juta. Saya mempermalukan diri. Mempermalukan keluarga Y. Kamu juga lihat, kamu ini seperti pengemis, kotor dan bau, tak pantas tampil.
Hari besar ini. Kamu mau ngapain di atas sana? Membuat semua orang muak. Ayah, meski berpakaian kotor dan bau, aku juga anakmu. Anakku. Pulang rumah, tutup pintu, tidak terlambat. Sekarang bayarking keluarga Li. Aku dan ayahmu mengakui kamu. Kamu bilang nanti Yedong di keluarga Li bisa berdiri tegak? Belum akui aku, sudah mau ambil 1 juta ini. Kalian pikir mungkin? Belum akui aku, mau ambil 1 juta ini. Kalian pikir mungkin? Kenapa sok banget sih? Kalau kamu hidupnya sebaik adik-adikmu, apakah tidak akan mengakuimu? Lihat dirimu seperti pengemis bau. Pantas dihindari orang. Hari ini aku tidak akan pergi. Uang ini, aku serahkan sendiri ke Yedong. Kuket. Kamu tidak tahu malu. Kita masih perlu jaga muka. Kamu sendiri yang berikan ke Yedong. Bukannya kamu ingin semua orang tahu kita punya pengemis di keluarga? Berikan uang itu padaku. Sekarang mari kita undang pengantin pria kita untuk menyambut pengantin wanita. Yetian, waktunya hampir habis. Ayahmu memberikan hadiah pernikahan. Kesempatan bagi keluarga Ye dan Yedong untuk pamerkan wajah baik, berikan uang itu padaku. Bu, kalau keluarga Li tahu uang ini dari aku, si pengemis ini, kalian tidak merasa malu, kan? Diam dan beri aku uangnya. Orang tua pengantin pria punya hadiah untuk pengantin wanita. Kamu berharap tidak? Berharap. Un dingue rend tu à Pangantin, naik ke panggung yang membre. Naik ke panggung memberikan hadiah. Yi Tian. Akara un tuk manjaga muka keluarga Y. Jangan malu-maluin aku. Berikan uangnya padaku. Yetian, janji memberikan Yedong 1 juta. Tidak akan menarik kembalikan. Aku tidak menarik kembali, Bu. Tapi uang ini, ingin menyerahkannya langsung ke Yedong. Kalau dia mengakuiku, uangnya bisa diambil. Kalau dia tidak mengakui, saya bakar uang ini di tempat. Yetian, kamu gila ya? Orang tua mempelai pria. Naik ke panggung untuk memberi hadiah. Hadiah ini, saya, kakak tertua, yang memberikannya. Hadiah ini, ada kakak besar yang menggantimu memberi. Dari mana datangnya pengemis bau ini, bahkan buta, minta-minta sampai ke sini. Hidong. Orang tuamu bersama pengemis bau? Ani, Kok sampai nggak kenal kakak tertua? kakek. Pengemis bau ini, Adalah kakakmu. kakak. Wei Wei akhirnya pilih apa? Di rumah kedatangan kakak pengemis. Saudara-saudara, nggak bisa nggak bantu, nanti malah jadi beban. Yedong, katakan padaku, siapa sebenarnya dia? Masalah ini dijelaskan dengan jelas. Jika tidak, pernikahannya dibatalkan, dan Yedong serta ibu Yedong diusir dari sini. Ayah Vivi. Mara, saya jelaskan. Jangan panggil aku bertanya padamu, apakah dia benar-benar saudaramu? Katakan sesuatu. Apakah pengemis ini benar-benar saudaramu? Bukan, dia bukan saudaraku. Saudaraku telah meninggal. Kakak laki-lakimu sudah meninggal. Jadi, siapa yang memberimu setiap sen yang telah kamu belanjakan selama bertahun-tahun? Kakak laki-lakimu sudah meninggal. Tahun-tahun ini, pengeluaran uang kamu. Sebenarnya dari siapa? Hidong. Apa sebenarnya yang terjadi? Pilih. Dengarkan Epi jelaskan. Sebelum Yedong, ada kakak laki-laki, tapi dia sudah meninggal di luar. Entah kenapa, muncul lagi, bahkan mengejar dan mengancam kami. Uang 1 juta untukmu dirampas olehnya tiba-tiba. Kami baru tahu. Jika kamu mengakuiku, Hanya untuk mempermalukan, menghina saya, tidak usah mengakui. Yi Tian. Keluarga Ye sudah dipermalukan olehmu. Cepat pulang. Wei Wei, dia kakakku, aku tidak akan ikut campur padanya. Yedong. Keluarga kita, Li, juga termasuk keluarga terpandang. Kerabat macam kamu, sebaiknya tidak usah. Ayah, tenang saja. Kakak yang bertahun-tahun tidak pulang, tapi begitu pulang langsung ambil uangku, kakak seperti itu memang tidak layak kuakui. Kalau benar apa kamu bilang? Aku merampok uangmu dan mengancammu, kenapa tidak lapor polisi tangkap aku? Yi Tian. Hari ini adalah hari bahagia keluarga Y. Jangan mempermalukan di sini. Letakkan uangnya, pulanglah. Yetian. Selama bertahun-tahun ini kami kira kamu sudah mati di luar sana. Berzan. Kami tidak mengenalimu, ibu minta maaf padamu.
Dengar kata ibu, jangan marah dong. Taruh uang, pulang, tempat ini nggak cocok. Aku sudah mati. Lalu kenapa kalian terus-terusan mau pakai uang orang mati? Apa kalian tenang pakai uang orang mati? Aku sudah mati. Lalu kenapa kalian terus-terusan mau pakai uang orang mati? Apa kalian tenang pakai uang orang mati? Ngomong APA, siapa minta duit ke kamu? Justru kamu. Uang ini untuk urusan besar keluarga Y. Sedra letakan ID dan tinggalkan tempat ini. Kalian merasa memalukan dan ingin saya pergi? Kelihatannya, kalian tidak terlalu menginginkan uang ini. Yitian, Jean Gantidak t'a eu terima kasih. Aku dan ibumu sudah mengakui kamu di depan begitu banyak orang. Kamu masih mau apa lagi? Sudah seperti ini, masih berani membuat keributan di pernikahanku. Kamu cemburu karena aku sukses dan berbakat. Ingin merusak pernikahanku? Kalau kamu tidak mau menerimaku, aku bisa pergi. boleh pergi, tapi uangnya harus tetap. Aku beri peringatan padamu, kalau terus begitu, jangan berharap untuk masuk rumah kalian. Bahkan jika nanti kamu mengundangku masuk, aku tidak akan masuk. Yitian. Orangnya pergi. Uangnya tinggal. Di depan banyak orang ambil uang, tidak malu? Udah, jangan banyak bicara. Aduh. Uang ini lebih baik dibakar daripada dikasih ke kalian. Yitian, kami semua adalah keluargamu. Lebih suka menghancurkan uang ini, daripada memberikannya kepada kamu. Tidak takut kena karma kah? Kalimat itu harusnya buat kamu sendiri. Kalian semua benar-benar lupa budi, hari ini aku tidak hanya akan membakar uang ini, tapi juga menghancurkan aset senilai miliaran yang dulu kusiapkan untuk kalian. Mulai sekarang, Jangan harap bisa ambil. sepeser pun dari aku. Hahaha. Yidong. Kamu ini hebat banget. Ngomong aset miliaran yang dibagi per orang. Kamu tahu itu berapa banyak? Dengan statusku sekarang, berpikir aja gak berani. Dia kok berani gitu ngomong? Bisakah kamu jangan bikin malu? Harta miliaran, kamu tahu itu seberapa banyak? Semua orang di sini. Jika digabungkan juga tidak sebanyak. Kamu penjamis menjajakan dan Busek. Benar-benar mimpi di siang bolong. Sungguh konyol. Bahkan berani bilang tidak akan memberi kami sepeser pun. Hasil mengemis yang kamu dapat. Beri ke saya juga saya tidak. Saya memang tidak punya, tapi Yedong menginginkannya. Kamu bilang kapan aku minta uang darimu? Dari kamu SMA. Sampai kuliah, lalu menikah hingga sekarang. Uang yang kuberikan padamu harusnya sudah puluhan juta, kan? Kamu ini pengemis busuk. Kalau kamu bisa berikan ratus ribu, aku baru percaya. Bikin orang tertawa, sungguh konyol. Mengambil keuntungan dari uang keluargaku. Tidak akan ada jalan untuk. Beberapa ratus ribu, aku tidak punya. Karena aku tidak pernah pakai uang tunai, aku hanya bawa cek. Aku tidak salah dengar, kan? Apa kamu? Ada masalah, ya? Kita jangan bawa sek. Li Weiwei. Kamu bertunangan dengan Yedong. Akulah yang transfer 500 ribu. Ibuku dan Yedong seharusnya paling tahu. Kamu ngomong sembarangan. Itu adalah Yedong. Dia mendapatkannya sendiri. Ayahku melihat dia muda dan berbakat. Itulah kenapa dia setuju dengan pernikahan kita. Apa itu dari kamu juga? Yitian. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga kita. Nggak punya bakat juga sudah cukup, kamu menipu orang. Pikirkan lagi, kamu hanya seorang pengemis, ngomongnya sampai puluhan, ratusan juta. Siapa yang percaya? Kalian tahu aku hanyalah pekerja yang gak berpendidikan dan gak punya keahlian. Tapi kalian tetap terus minta uang. Jumlah uang mulai dari ratusan, sampai ribuan, sampai puluhan ribu, ratusan ribu hingga jutaan. Saya tanya kalian, Pas kalian minta uang sama saya, ada nggak kepikiran uang ini saya dapat dari mana, demi kumpulin uang ini buat kalian? Seberapa sulitnya buat saya? Kalian pernah pikir nggak? Yitian, kenapa ribut? Siapa minta uang darimu? Bertahun-tahun kamu tidak pernah pulang. Bergantung pada adik-adikmu yang sukses menopang keluarga. Tak usah bilang tidak memberi uang, kalaupun memberi itu memang sudah seharusnya. Yitian, Aku dan ibumu membesarkan kalian berempat itu tidak mudah, tahu. Mereka semua berhasil, kecuali kamu. Selama bertahun-tahun sama, memalukan dan mengecewakan. Kamu tidak ingin membalas budi kami, malah membuat kesal. Serigala berbu du domba. Ayah, ibu. Kalian mau aku balas budi bagaimana lagi? Sejak umur 18, aku bekerja cari uang. Semua pengeluaran di rumah, semua pengeluaran adik-adik.
Itu saya yang tanggung. Hanya tahu minta uang sama saya. Di luar sana saya hidup atau mati. Pernahkah memikirkannya? Uang, uang, uang. Buka tutup bicara uang, kamu pulang hari ini tanpa tujuan, hanya minta uang, ayah ibu. Jangan bahas ini, saya lihat dia sengaja minta uang, beri padanya biar dia pergi. Jangan di sini terus mengganggu. Ini uang 10.000 ini. Paquet ce bantard. Ambil uang, cepat pergi, jangan bikin masalah. Kalau aku tidak salah ingat. Uang ini juga seharusnya dari aku ke kalian. 1 juta dari tabungan kalian, diambil dari situ. Apalagi 1 juta itu? Yi Tian. Kamu cuma pengemis bau. Bicara apa soal jutaan? Dasar tidak punya apa-apa. Ya? Ngomong apa sih kamu? Dari mana aku dapat tabungan lebih dari 1 juta? Uang ini sudah aku dan ibumu kumpulkan susah payah. Mau ambil, ambil saja. Kalau tidak, pergi. Kak, kamu tidak malu? Sudah setua ini masih pakai uang keluarga. Sudahlah, ambil uang ini dan pergi. Kemana dapat? Kalian memanfaatkan mereka bertiga. Harusnya minta uang dari saya, tidak hanya beberapa juta, kan? Apa kamu bicarakan? Saya tidak minta uang darimu, dari mana uang pribadi? Ye dong. Waktu itu kamu belajar dapat SIM. Ayah ibu minta 20 juta untuk beli mobil. Apakah kamu membelinya? Membeli mobil butuh uang dari ayah ibu? Saya bisa beli. Dan 1 kali lagi. Ayah ibu bilang kamu mulai usaha, minta 30 juta modal awal. Kamu tahu soal ini? Tidak ada seperti itu, Ye, jangan menghasut. Ye Yuan. Lulus SMA, menikah dengan putri kepala desa, minta 200.000 untuk mahar. Iya. Memang tidak banyak. Ibu dan ayah tidak menyisakan uang, tetapi kemudian bilang kamu mau beli rumah dan meminta 600.000. Beritahu, apakah kamu menerima uang ini? Apakah kamu membeli rumahnya? Beli rumah. Saya tinggal di rumah mertua saya. Kalau uang itu ada di orang tua, Ye Tian, teruskan bohongmu. Yi Dong Yi Yuan. Kalian. Jean Perkaya. Dia Orangila. Ye Min. Kamu yang paling kecil di keluarga. Tidak butuh banyak uang, orang tua. Untuk sekolah dan pengobatanmu, mereka minta hampir 300 juta. Apa? Bohong. Itu semua omongan karangan. Apa aku memang karangan? Mereka bertiga yang paling tahu. Tidak benar ya. Kalau menurut dia, hanya uang itu saja sudah ratusan juta. Orang yang kerja keras mana bisa punya uang sebanyak itu? Jangan tertipu oleh. Benar-benar mengecewakan. Orang tahu cari uang susah tetapi tetap saja Tidak peduli dengan meminta saya uang ini, untungnya. Mendirikan grup Y. Menjadi presiden grup Y, kalau tidak saya tidak akan punya banyak uang untuk mereka ambil. Grup Y itu kan grup bisnis paling top di Jiangteng. Kamu penjamis busuk berani berpura-pura, tadinya ragu, sekarang yakin. Dia berbohong, sebelumnya benar. Di akhir kamu mengumbar hal tak masuk akal ini, sekarang mungkin tidak ada yang percaya padamu lagi. Mertua. Barusan, hampir saya terbawa omongannya. Tapi sekarang aku tahu bahwa orang ini pembohong. Yi Tian, kamu anak yang tak berbakti. Belasan tahun tidak pulang. Kamu pulang malah memfitnah aku dan ayahmu, memecah belah keluarga kita, kamu memang serigala berbulu domba. tidak seharusnya melahirkanmu, menyakiti dan mempermalukan keluarga Ye. Yi Tian. Kamu tahu grup Y, demi menipu kami, kamu sudah banyak belajar. Sayangnya, tidak seharusnya menyamar jadi dia. Dia hebat sekali, bahkan grup Li kami tidak ada apa-apanya di depan mereka. Apalagi kamu, pengemis kotor yang memungut sampah. Grup Y ini. Aku tahu, dengar katanya mereka mau di kota kita. Bantu mendirikan pabrik untuk menyelesaikan masalah pekerjaan di kota kita. Anda bilang bapak mertua saya, wali kota saja belum pernah melihat, tapi Anda berani menyamar sebagai presiden Y Group. Anda benar-benar berani. Ayah, ibu, cepat buat dia pergi. Y Group kuat, jika tahu dia menyamar, bagaimana kita terseret, Ye Tian? Tidak pernah bercermin, pengemis tidak berpendidikan, tanpa latar belakang atau koneksi. Berani berninya menyamar sebagai Presiden Y Group. Sungguh memalukan. Bagaimana kamu tahu aku tidak punya pendidikan, latar belakang, atau koneksi? Saya adalah mahasiswa resmi di Universitas King BI. Untuk latar belakang, saya sudah 5 kali menang. Penghargaan. Sementara untuk koneksi, aku nggak butuh karena aku adalah Universitas Qingbei. Juara pertama kompetisi desain dunia, kamu makin lama ngomong makin nggak masuk akal. Yi Tian.
Aku perhatikan semua omong kosongmu saling berkaitannya. Bro. Kamu lupa. Waktu itu, di depan seluruh keluarga kita, kamu bilang nggak diterima. Sekarang demi nutupi bohongmu tadi, kamu bilang diterima. Ah, ini kan ngarang banget. Yi Tian. Meskipun aku tidak berpendidikan tinggi, aku tahu Universitas Qingbei paling terkenal di negeri. Kalau kamu bisa lulus, itu memuliakan keluarga kita. Tapi, kamu bukan orang yang cocok? Tahun itu, kamu bilang kalau kamu tidak lulus, mengakuinya, kan? Aku akui, waktu itu aku memang membohongimu, aku sudah lulus, tapi... Tapi apa, kalau lulus, apa kami bisa melarang? Kamu bukan orang yang cocok. Kalau benar-benar lulus, aku dan ayahmu akan mengorbankan untuk menyekolahkanmu. Ya, Kalian kasih aku sekolah, tapi adik aku gimana? Salah satu harus putus sekolah. Melihat semua ini aku nggak tega. Makanya aku sembunyiin dari kalian karena takut bikin kalian sulit dan merasa bersalah. Ye Tian, kamu mulai drama sedih? Mau acting ya acting, jangan bawa aku. Aku nggak mau tanggung jawab untuk itu. Aku juga nggak mau. Bukan kamu bilang nggak lulus, jadi nggak lulus. Di sini kamu sok, malah nyalahin kita. Yi Tian. Nggak lulus ya nggak lulus. Coba lihat dirimu sendiri. Mana yang kayak mahasiswa Qingbei, dari kalian berempat, ada 3 yang sukses. Aku juga sudah cukup puas. Kalau kamu tidak becus dan tidak berguna, aku terima. Tapi, terus saja, membual, mengarang cerita. Memalukan keluarga Ye, itu aku gak mau. Iya, benar. Kalau kamu masuk Universitas Qingbei, pasti dulu Bupati akan datang memukul genderang mengucapkan selamat. Tapi kenapa waktu itu tidak ada? Apa kalian lihat sebelumnya? Sekarang sudah datang. Selamat datang angkatan 2012, lulusan Universitas Qingbei, Ye Tian. Pulang dengan kehormatan. C'est la Madatant Pulan, Y que Tian. C'est la Madatant Pulan, Y que Tian. Ye Tian, akhirnya aku menangkapmu. Kepala sekolah Liu, bagaimana mengetahui aku ada di sini? Jangan bilang begitu. Bertahun-tahun kamu sudah menyumbang banyak ke sekolah. Berkali-kali aku menghubungi untuk mengucapkan terima kasih, tapi kamu menolak. Kemarin, ya. Aku menghubungi sekretarismu. Dia bilang kamu akan kembali ke kota untuk menghadiri pernikahan adikmu. Sekarang sudah dekat, kan? Aku langsung datang tanpa minta izinmu. Kamu tidak marah, kan? Baiklah, aku meremehkanmu. Demi menutup kebohonganmu, kamu bahkan mengundang tim drum band dan begitu banyak pemain tambahan. Kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Mengapa kamu berbicara seperti itu? Tim drum band seharusnya datang saat Ye Tian diterima di Universitas Qingbei, kemudian dibatalkan oleh sekolah. Kenapa datang sekarang, bukan lebih awal atau lambat? Pasti kamu datang menemani Ye Tian buat acting, kan? Dasar pemboros, uang kau hasilkan bukan buat keluarga. Malamang Gandang. Yang enggak cuma buat gaya, ngapain sih? Apa gunanya? Kaya itu bukan dibuat, tapi daya sahakan sendiri. Kamu undang ini semua cuma bikin malu diri sendiri, dan kita semua. Yi Tian. Kenapa mereka ngomong gitu ke kamu sih? Bukannya dulu kamu diterima di Universitas Qingbei. Kamu nggak bilang sama mereka? Halo. Pak aktor, aktingnya cukup bagus kok. Tapi kamu lihat dia. Apa dia bisa masuk universitas top? Menurutku, kamu juga nggak bisa masuk universitas top. Lagi pula aku nggak mau masuk. Hahaha. Camus. Kamu bisa menghina aku, tapi nggak bisa menghina Ye Tian. Selama bertahun-tahun, Ye Tian sudah menyumbang ratusan gedung sekolah di berbagai daerah, membantu banyak anak kurang mampu bisa sekolah. Dia pahlawan di daerah kita. Nggak seharusnya kamu perlakukan seperti ini. Tambah uang. Hai. Hei Pak Aktor, aktingnya benar-benar bagus ya. Kalau Ye Tian nggak tambah bayaran, aku yang tambah. Oke. Jangan bikin malu, cepat bawa orang-orangmu pergi. Camus. Pak Kepala Sekolah Liu. Sudahlah. Mereka meremehkanku. Meski kamu bicara, mereka tidak akan percaya. Begini saja, kamu pulang dulu. Nanti setelah urusan di sini selesai, aku akan datang ke sekolah untuk menemuimu. Baik, aku akan menunggumu di sekolah. Kalian tuh, nanti kalian pasti akan menyesal. Para aktor sudah pergi. Kamu kok belum pergi? 1 juta itu belum diberi. Mau pergi? Tinggalkan uangnya. Kelihatannya uang ini kalian benar-benar inginkan. Oke. 1 juta ini bisa kuberikan, tapi kalian berdua harus berlutut dan menuang teh untukku. Yi Tian. Kamu ini pengemis bau. Menyuruhku berlutut dan menuang teh untukmu, kamu berani bicara begitu.
menyuruhku berlutut pada pengemis hina dan rendah ini, maka pernikahan ini aku tidak akan melanjutkan, Ye Tian. Hormat untuk orang tua. Kamu siapa? Kakak seperti ayah, aku banyak menghabiskan uang untuk dia. Sujud berikan teh itu wajar saja, kan? Kakak. Kamu pengemis bau, bagaimana bisa jadi kakak kita? Dengarnya bikin muak. Selama ini, aku menghabiskan banyak uang buat kamu. Karena kalau tidak ada sejuta ini hari ini, kamu tidak bisa menikah. Ition, kenapa kamu tidak mati di luar? Kalau kamu mati di luar, tidak akan mengacaukan pernikahan saya dan mempermalukan keluarga kami. Kalau aku sudah mati di luar, lalu siapa yang akan memberikan sejuta itu? Boleh tanya, siapa yang akan jual kornea mata demi sejuta ini? Ye Yuan, Ye Min, mau kalian? Jangan ngomong sembarangan. Ye Tian, uang ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini uang keluarga kami. Jika kamu masih menganggap rumahmu, langsung berikan uang ke Yedong. Aku mungkin bisa meminta mereka memberimu tempat duduk. Hari ini, mau tempat duduk, mereka berlutut, memberi hormat dengan teh. Camus. Orang tua. Yitian kakak tertua kan? Kalau dia ingin mereka Berlutut dan menawari teh. Dia dapat keinginannya. Berikan dia teh dan berlutut ya. Li Jianye, hanya untuk 1 juta kamu mengabaikan putrimu. Kamu memang penipu. Kita kan datang untuk uang, berlutut bukan masalah, yang penting dapat uang. Ipar. Kamu benar-benar Aha. Dia bilang abang seperti ayah. Aduh, tawarkan teh, beri salam hormat. itu seharusnya. Merepotkanmu, setelah pernikahan aku tidak akan berurusan dengannya lagi. Yitian. Apa tadi kamu bilang? Asal mereka bersujud dan menawarimu teh, simpan uangnya di sini. Aku menepati janjiku, Camarilla. Menyajikan teh? Kakak laki-laki, silakan minum. Berlututlah. Mengap, Aku akan membuatmu berlutut. Harus berlutut dan menawarkannya teh. Kakak. Silakan minum teh. Teh ini enak. Ye Tian, sudah cukupkan. Uang ini bisa berikan ke kami? Baik. Uang ini ya, saya kasih kalian. Kamu ingin kami, Ye Tian? Aku belum selesai denganmu. Ye Tian, ayahmu belum mati. Bawa banyak uang arwah, maksudnya? Di dalam hatiku. Kalian sudah lama mati. Di dalam hatiku, kalian sudah lama mati. Uang arwah dibakar buat kalian. Kamu. Sungguh malang sekali. Punya anak durhaka. gila. Yitian kalahkan dia. Aku tidak gila, hanya ingin meluapkan rasa tak puas. Hidong, kamu tidak punya sejuta, dan ada orang gila di rumahmu, pernikahan ini. Aku tidak jadi menikah. Bagaimana? Marahlah, menipu uang. Hampir dapat 1 juta, sekarang terbang. Siapa yang tidak kesal? Ye Tian. Bawa barang rusak untuk menipu kami cukup, tapi nuduh kita penipu. Kamu diremehkan oleh keluargamu sendiri. Kamu orang buruk. Aku menuduhmu. Pak Grup Li selidiki, usaha kecil, bergantung pada kakak iparnya, M. Along. M. Along ini, kamu kenal, pernah bekerja sama beberapa kali. Hadir di pernikahan kali ini, kan? Masalah mungkul di izini. Grup Li, bosnya hanya punya 1 anak laki-laki yang sudah menikah. Dia tidak punya anak perempuan. Yang di sini dan mau menikah dengan adikmu itu pasti penipu. Setahu saya, bos besar grup Li sama sekali tidak punya anak perempuan, satu-satunya anak laki-lakinya juga sudah menikah. Saya ingin bertanya, sebelum menipu, masa kalian tidak memeriksa data-data ini dulu? Kamu penipu. Apa hakmu memeriksa data kami? Kamu karang sendiri, ayo bilang. Ya. Kalian, karena keluarga ini tak punya koneksi, tak bisa mencari data ini. Kalian bisa bertindak sesuka hati. Tapi hari ini, kalian ketemu aku. Ketemu kamu, lalu, kamu ngapain? Aku? Aku adalah CEO Grup Y, tokoh utama di belakang Grup Li, namanya Marlon. Kami bekerja sama, jika tidak percaya, bisa memanggilnya ke sini. Ye Tian, jangan omong besar. Kalau kamu orang besar,
tunjukkan uang 1 juta ini, aku sudah bilang. Uang ini tidak akan aku kasih padamu. Kalau ingin memberikannya kepadaku, apakah memilikinya? Berani kau menyamar sebagai presiden grup Y? Ketidaktahuan itu membahagiakan. Mungkin tidak tahu entitas grup Y di Jiangcheng. Along, bos besar di balik grup Li. Dia kontak saya, mengatakan salah satu bengkel akan meningkatkan produksi. Ini Li Group. Mereka menyarankan saya untuk berinvestasi lebih. Tahukah Anda tentang ini? Apa yang dia katakan tidak terdengar garapan. Mungkinkah dia benar-benar? Keputusan bisnis ini menyangkut kelangsungan dan perkembangan grup Li. Sebagai CEO, Anda. Kamu pasti tahu, kan? Apa? Keputusan palsu. Kamu hanya membuat cerita bohong untuk memfitnah kami. Benar, kamu hanya membual. Apakah saya mengada-ada? Kamu bisa langsung telepon Marlon sekarang. Kamu bilang telepon, jadi harus telepon? Kenapa harus dengar omongan pengemis? Setelah telepon, akan tahu. Apakah aku benar-benar presiden grup Y? Masih berani ancam Vivi, siapa kamu sebenarnya? Hebat sekali, Yitian. Kamu benar-benar punya keterampilan. Ya, hampir saja kamu menipu kita semua. Sepertinya kamu sering menipu orang, saudara Yi. Kalau kamu tidak mau memberikan 1 juta ini, katakan saja. Kenapa harus membuat orang miskin ini menghalangi kita? Berani, Uang ini, kita. Saudara Yi, Baru saja aku mendengar. katanya tabungan keluargamu lebih dari 1 juta. Kak, kalau ada, keluarkan, nanti saya kembalikan 2 kali lipat. Mana mungkin punya uang sebanyak itu? menant-tu, Camille Berdua? Hanya punya 500 juta. Kalau kamu setuju mereka menikah, kasihkan kartu ini padamu, juga 500 juta. Kami bukan peduli uang ini. Keluarga Li tidak kekurangan uang. Yang kami butuhkan. Sikap kalian. Nah, kata sandinya adalah 60. Kamu simpan dulu. Baik. Kamu sebenarnya siapa? Itian, kamu lakukan APA? Uang ini bukan hak. Bukan hakku, uang ini dariku. Kalau bukan hakku, siapa yang berhak? Omong kosong. Uang mas kawin orang tua siapkan untuk Wei Wei. Sarakan. Aku bilang sekali lagi, ini adalah uang bertahun-tahun yang kukirim ke ibu kita. Dan, aku sudah cek di bank, jumlahnya lebih dari 500.000. Apa? Gimana? Menyesal uangmu kurang? Uang berapa puluh juta atau 100 juta, kami tidak peduli dengan uang itu. Ada atau tidak. Tidak penting, kan? Kalau kamu benar-benar tidak peduli, kenapa bawa mesin kartu itu? Kuperingatkannya, kamu itu penipu. Grup Li meskipun tidak sekuat dulu, tapi 500 juta seperti ini tidak menarik bagi mereka. Tapi kamu melihat uang ini, matamu bersinar seperti melihat jerami penyelamat. Jadi saya yakin kamu bukanlah presiden dari grup Li. Omong kosong. Otaknya sudah rusak, menghina besan seperti ini, ye dong. Dia masih mau nikah tidak? Ye dong. Kalian memang tidak mau kasih uang. Sengaja carry pinjam speed hina kami tak bagus. Pernikahan ini aku batalin. Kamu gak bisa bawa uangnya pergi, dan hari ini, orang ini juga tidak bisa pergi. Kamu gak bisa bawa uangnya pergi, dan hari ini, orang ini juga tidak bisa pergi. Bajingan, kenapa gak mati aja? Kenapa sekarang baru muncul buat ngacauin pernikahanku? Lebih baik kamu mati di luar aja. Siapa peduli, aku cuma gak mau biarin dua penipu ini kabur. Diam. Kamu cemburu karena kami lebih hebat dan hidup lebih baik, makanya datang mengacau. Benarkah kalian hebat? Benarkah hidup kalian baik? Apa yang bikin aku cemburu? Kalian hanya penjilat cari jalan pintas. Aku sudah tahu siapa. Sekarang kalian seperti ini, harusnya dulu aku gak biayain kalian. Jangan sok mulia, kamu bahkan gak biayai. Meski kamu biayain kami, itu karena kamu lihat kami lebih hebat, ingin cari muka supaya nanti kami bisa nafkahin kamu. Kalian semua pengkhianat. Cepat kasih uang padaku, untuk menikah dengan Vivi. Ngapain basa-basi sama dia? Cepat kasihkan uang itu pada Vivi. Vivi, 500.000 belum cukup menggambarkan perasaanku. Aku pikirkan cara lain. Ibumu punya lebih dari 500.000 ini. 500.000 ini saja tak bisa kamu bawa, lebih banyak lagi uang, jangan harap. 500.000 ini saja tak bisa kamu bawa, apalagi lebih banyak uang. Y que tiens a. Barusan kamu. Kamu adalah presiden dari E Corporation. HMPH, kami hampir saja percaya. Untunglah. Keluargamu membongkarmu, kamu cuma pengemis miskin, bagaimana mungkin kamu orang hebat?
Apakah aku orang hebat atau tidak perlu membuktikannya padamu, si peniru. Si peniru apa Yitian? Jangan asal bicara. Bu. Marika sama Presiden grup Li dan Li Weiwei. Penipu yang khusus menipu orang dan uang mereka. Ngomong ngawur aja. Kamu beneran memalukan. Sadar sedikit, deh. Pikir baik-baik, mana ada anak orang kaya peduli 500 juta, terus bawa mesin EDC. Apa aku peduli sama uang 500 juta itu? Aku ini buat nama baik keluarga Ye kalian. Kalian Ye dong mau masuk keluarga Li kita, harus tunjukkan kekuatan dong. Semua orang kira dia datang ke keluarga Li cari makan gratis, soal kenapa aku bawa mesin EDC. Orang desa kalian gak jujur, aku sudah makan asam garam, tertipu sekali-sekali, takut kalau kartunya kosong. Di acara pernikahan ini, malu banget aku. Jadi kamu selama ini menipu orang-orang yang mau cepat kaya, pria miskin itu. Penipuan. Idong. Apa aku menipumu? Menipu? Tidak, ini sukarela. Yitian. Kamu dengar, kan? Hah? Itu Ye dong dari keluargamu mau dekat sama Weiwei keluarga kami, mau masuk keluarga Li. Kalau dibilang kami penipu, baik. Sekarang kita pergi. Ah, jangan. Weiwei. Dia musuh kita, dia tidak suka kita bahagia. Jangan dengarkan dia. Sejak awal, keluargaku tidak setuju dengan pernikahan kita. Sekarang tahu kamu punya kakak miskin begini, pasti mereka semakin tidak setuju. Jangan bicara tentang 500, bahkan punya 1 juta sekalipun untuk menikahi, ayahku tetap tidak akan setuju. Lebih baik aku pergi saja. Vivi. Tenang saja. Pengemis menjijikan itu, Nanti. Keluarkan dia dari silsilah keluarga. Mulai sekarang. Semua orang di keluarga Ye tidak ada hubungannya dengannya lagi. Apa? Apa? Yitian. Aku akan cari seseorang. Untuk hapus namamu dari silsilah keluarga Ye. Mulai sekarang. Kau tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Ye, cepat pergi. Jangan berdiri di sini lagi, mengganggu ketenangan keluarga. Apakah kamu serius? Tidak ada yang palsu. Dari 4 bersaudara, hanya kamu yang tidak mampu dan tidak sukses. Sekarang, malah gangguan hari baik keluarga kita. Aku asyasain jerawat kamu. Sekarang selain kamu asitikas busuk. Hatiku juga bersih. Aku tanya kalian lagi. Kalian? Beneran-beneran. Aku benar-benar Gak cepat bikin keputusan ini, kamu seharusnya gak nyesel. Karena kalau kamu cepat bikin keputusan, uang si tikus busuk ini gak bisa nikmatin sepeser pun sebelumnya. Siapa pakai uangmu, pengemis bau, berapa duitmu, sebelumnya pakai uangku gak? Aku tidak peduli, tapi setelah ini, kamu jangan harap mengeluarkan 1 sen pun, jangan mimpi. Meskipun kamu bukan orang keluarga yang melahirkan dan membesarkanmu, kau harus balas budi. Uang. Kedepannya tetap harus diberikan. Yitian. Cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri. Baik. Jika kalian sudah tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Mulai sekarang, saya bukan lagi anggota keluarga Ye. Dia bukan lagi kakak tertuamu. Apapun yang terjadi pada keluarga Yemiu setelahnya bukanlah urusanku. Aku masih... Izinkan aku memperingatkanmu, kalau kau terus memfitnah keluargaku, mencemarkan nama baikku, atau menjebakku, aku tidak akan menganggapmu sebagai keluarga. Aku tidak akan pernah melakukan apapun pada baik hati. Perjila kunaraka sekarang juga. Merusak pernikahanku. Kita memang musuh. Ye dong. Kamu benar. Aku memang datang untuk merusak pernikahanmu. Menikahlah. Menikah dengan keluarga Li. Itu termasuk membanggakan keluarga. 500.000 saja mana cukup. Benar kan, Pak Li? Hidong. Kita tidak usah menikah. Keluarga ekonomi lemah, meskipun bawa 500.000. Keluarga kami juga tidak akan memandang tinggi kamu. Kalau tambah 1 juta gimana? 1 juta. Kalau 1 juta, itu beda cerita. Kamu taruh saja 1 juta ini di sini. Iya kan, semua tamu tahu keluarga kamu kaya raya. Weiwei menikah ke sana. Aku tenang, kan? MA, apa Yitian bilang benar? Apa yang Yitian katakan benar? Keluarga... Tidak perlu tanya lagi. Saya sudah cek, di bawah nama Wang Sujuan, total ada 1,6 juta. Kenapa tidak keluarin? Tidak ingin merusak perasaan, takut tak nyaman. Tapi sekarang saya tidak peduli. Dia ngomong sembarangan soal jumlah tabungan.
Itu semua palsu darinya. Apakah saya ngomong sembarangan? Mereka lebih tahu dari siapapun. Apakah benar Yotian selalu kirim uang ke ibu kamu? Seharusnya tidak mungkin. Dari mana dia punya kemampuan itu? Dapat uang sebanyak itu, Ibu. Siapapun yang memberi uang, hanya katakan ada tidaknya 1 juta itu. Kalau memang ada, cepat tunjukkan. Kalian hentikan bicara. Saya janji pada kalian, masing-masing 150 juta. Yotion. 3 juta sisanya tetap dari kamu. Kamu tidak bisa lari. Ibu, apakah itu benar? Pak Tua, ambilkan kertas dan pena. Ye Yuan dan Ye Min, kakakmu punya kesempatan dekat orang kaya. Ini juga hal besar bagi keluarga Ye untuk nama baik. Aku tidak bisa menunda dia. Uang 1,5 juta ini, lebih baik berikan padanya dulu. Bagaimana 1,5 juta kita? Untuk 1,5 juta, akan tulis surat utang dan kembalikan dalam 2 tahun. Berani buat surat utang? Tak berniat minta uang lebih dari aku, kan? Walau harus jual ginjal, aku takkan minta uang dari kamu. Punya tekad. Lebih baik kau tepati Yanyi. Apakah surat utang ada gunanya? Lagi pula, katamu 3 juta kita ini, dari mana kau dapatkan? Aku janji, walau harus jual ginjal atau hati, dalam 2 tahun akan kumpulkan uang. Baiklah,
Ada surat utang lebih baik dari tidak ada. Tambahkan bunga 3 juta. Sedikit bunga juga harus dipermasalahkan, kamu memang keterlaluan. Apa haknya kamu? Surat utang ditulis, simpan baik-baik. Tidak ada cap tangan juga. Ini mudah. Suruh ibu kita keluarkan sedikit darah dan tanda tangan saja. Orang menyedihkan pasti ada sisi dibenci. Kalian serigala berbulu domba, anak-anak kalian lebih serigala lagi. Ini karma. Hadiah dari grup Y telah tiba. Presiden grup Y, Ye Tian, menghadiahkan 4 mobil mewah, 4 villa dengan pemandangan laut di Jiangcheng, perhiasan dan giok bernilai jutaan, 4 kado emas, serta 4 kontrak penyerahan 5% saham grup Y, tunai 50 juta. d'Iberican Kepada au Dan 1 untuk masing-masing saudara sebagai hadiah kehormatan kembali, serta mengucapkan selamat kepada adik Yedong atas pernikahannya. Paman dan bibi, semua hadiah dari Presdir Y ada di sini. Mobil mewah sudah diparkir di villa. Nanti, saya akan mengatur orang untuk mengantar kalian ke masing-masing villa. Aku tidak bermimpikan ini. Ini berapa harganya ya kalau ini beneran? Nilai setiap hadiah setidaknya 2 miliar. Jadi barang-barang ini beneran yawa untung besar nih tunggu. Apakah pengemis itu sebenarnya Presiden Grup Y baru saja menyinggungnya? Apakah uang ini masih bisa diberikan? Kalau Ye Tian tidak berpura-pura, Barang ini, bisa cukup untuk kita hidup seumur hidup. Ayah benar Yitian. Benar-benar orang penting. Barang-barang ini apa benar semuanya asli? Pak Ye, sesuai instruksi, kami tiba setengah jam setelah barang sudah dikirim. Untung kalian datang terlambat setengah jam. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan tahu wajah asli serigala ini. Pak Ye, maksud Anda apa? Maksudku, barang-barang ini meskipun aku harus hancurkan, tidak akan kuberikan pada serigala ini lagi. Apa? Pak Ye, Anda ini, Mereka menghina aku. Meremehkan, dianggap memalukan. Memutuskan hubungan dengan saya, bahkan menghapus saya dari silsilah keluarga. kamu bilang hal seperti itu. Apakah mereka pantas menerimanya? Pak Ye memberi kalian uang, tapi malah begitu terhadapnya. Apa hati nurani kalian sudah Jangan bicara. Siapa yang pakai uangnya? Kamu siapa? Ini urusan keluarga kami. Sekretaris pribadi Pak Ye. Selama bertahun-tahun, uang kalian minta dari Pak Ye, saya kirim. Bukti kertas dan catatan transfer. Saya menyimpannya. Kalau tidak percaya, bisa cek langsung. Aktor sewaan Ye Tian. Sudah cukup belum? Kenapa sekarang jadi begitu sombong? Semua uang yang kamu dapat Dipakai semua untuk pamer. Terus-terusan. Apa kami nggak tahu kemampuanmu? Kamu buat acara besar-besaran, beli banyak alat, mau bohongi siapa? Ada yang percaya nggak? Apa benar? Biar 2 penipu ini datang periksa, langsung tahu. Baru bilang penipu. Aku bisa habisimu. Mana mungkin palsu? Bayar kulihat. Pak, apa perhiasan itu asli? Berapa nilainya? Waduh, semuanya itu asli. Sebuah kalung 20 juta. Oh ya, Kunci mobil mewah. Apakah itu properti? Saya sudah periksa. Semuanya asli juga. waduh, Sudah kamu sentuh properti itu belum? apakah itu juga? Itu asli. Penipu profesional. Hanya dengan satu tangan bisa bedakan asli palsu. Dia tidak mungkin benar-benar presiden dari grup Y, kan? Tidak mungkin. Ye Tian tidak pernah kuliah, HMPH. Sejak dewasa selalu kalah dariku. Bagaimana mungkin dia jadi presiden grup Y? Iya, benar. Aku yang tidak mengecap pendidikan tidak sebanding. Bagaimana dia bisa menghasilkan banyak uang? Ye Tian, katakanlah. Dari mana kamu mendapatkan banyak uang? Sebelumnya, Ye Tian pernah kirim saya jutaan, tapi ini beberapa miliar. Dia buruh kerja aja, dari mana dapat uang sebanyak itu? Kecuali Ye Tian bukan cuma mau pamer. Mungkin dia merampok bank? Keluarganya nggak percaya dia bisa. Menghasilkan uang segitu banyak. Uang mungkin hasil rampokan. Presiden dari grup Y, bagaimanapun caranya. Barang dan cash ini bernilai miliaran. Harus cari cara buat segera ambil uangnya dan pergi. Benar juga, Ye Tian. Kamu nggak merampok bank? Hahaha. Tidak peduli apakah dicuri atau tidak. Yang tidak tahu tidak bersalah. Dia sudah bilang mau kasih ke kita. Jadi kita terima uang ini. Itu masuk akal.
Demi muka pergi merampok ban. Itu memang sesuatu yang kamu, Ye Tian, bisa lakukan. Saya rasa yang Ye Tian katakan tidak salah. Dia itu presiden grup Y. Uang ini kan hasil kerja keras dia selama beberapa tahun ini. Bukan begitu? Ya benar. Ya, jangan pura-pura lagi. Barang-barang ini dari manapun saya dapatkan. Hari ini tidak akan saya kasih ke kalian. Jangan pura-pura, barang-barang ini. Tidak peduli dari mana mendapatkannya. Hari ini tidak akan diberikan. Kita tadi memang salah paham, tapi sekarang sudah hilang. Kami memang tidak mengerti situasi. Anda memang presiden grup Y. Uang ini, bagi Anda, itu hanya sedikit, kan? Tidak akan menganggapnya penting, haha. Yang tua memang lebih berpengaruh. Reaksinya cepat sekali. Uang ini diambil oleh Ye Tian. Jangan sampai Ye Tian mengaku di depan umum. Kalau tidak, tak seorang pun bisa mengambil aset ini. Jadi kita harus mengikuti kata-kata Ye Tian. Kakak, Barusan saya tidak melihat. Saya benar-benar tidak tahu Anda adalah presiden Ye Group. Dapatkah Anda memaafkan saya dan jangan diambil hati, ya? Xiaoman, minta maaf kepada kakak. Bukan, benarkah kalian percaya padanya? Bos besar ini. Sejak pertama kali melihatnya, saya merasa dia memang cocok jadi CEO. Tadi kalian yang mengacaukan saya. Cepatlah. Minta maaf pada bos besar. Maafkan saya, bos besar. bos besar, tadi tidak memperhatikan. Benar-benar tidak menyangka Anda bisa membalikkan keadaan. Sangat kagum pada Anda. Bos besar. Saya salah. Tidak menyangka Anda begitu hebat. Dibandingkan dengan Ye Dong dari keluarga kami, itu jauh berbeda. Itu. Kakak. Di hati saya, Anda selalu jadi kakak saya. Selalu jadi anak paling berhasil di keluarga Ye. Ye Tian. Ayah ingin minta maaf padamu. Kamu juga tak. Ayah selalu orang yang sedikit pikiran. Lihat kamu orang penting, berdiri di sana. Aku tidak melihatnya. Wah, kita semua satu keluarga. Hal yang sudah dikatakan, hal yang sudah dilakukan. Biarkan yang lalu berlalu. Kamu jangan perhitungan sama ayah dan adik-adik. Oke? Ye Tian tidak akan perhitungan. Lihat kamu, sukses. Memberi hadiah kepada keluarga. Pantasan jadi kakak besar. Aktingnya benar-benar bagus. Ini. Vi pertunjukan kalian. Ini. Vi pertunjukan kalian. Ye Tian, jangan buang uang. Jangan ambil uang busuknya dia. Uang ini untuk kalian. Yang suka menjilat, buruk. Kat, saya tahu Anda marah. Bagaimana caranya agar Anda bisa tenang? Kami akan melakukannya. Lihat, Yemin bahkan sudah berlutut pada Anda. Maafkan kami, ya. Yemin, Cepat minta tolong pada kakak. Maaf, salah. Mohon maafkan kami. Mas. Aku salah. Tolong maafkan aku. Iya kak, Nantinya aku. kamu akan selalu jadi abangku. Mas. Kami juga tahu kami salah. Tolong maafkan kami. Hahaha. Tenanglah, bos. Kami tidak akan bangun. Demi uang ini, kalian berlutut pada orang yang kalian anggap rendah hati. Memalukan. Benar-benar kagum pada kalian. Hei bos, itu salah kami. Kami tidak berani meremehkan Anda sekarang. Anda adalah bos kami selamanya. Tolong maafkan kami, boss. Kalau tidak ada barang-barang ini, kalian masih akan begitu juga? Masih menganggapku kakak besar? Oh keponakan, kamu lihat mereka semua sudah begini kan? Mereka benar-benar menyesal, tidak ada hubungannya dengan barang-barang berharga itu. Maafkan mereka ya. Baiklah. Sekretaris Liu, tolong ambilkan tongkat. Kalau mereka bilang, tidak ada hubungannya dengan barang yang kita bawa, akan kuhancurkan semuanya.
Itu perhiasan sangat berharga. Kamu tidak serius akan menghancurkannya kan? Itu banyak uang. Jangan hancurkan, jangan hancurkan. Ye Tian, jika semuanya gagal, maka ibumu akan berlutut di hadapanmu. Hal-hal ini akan menodai perasaanmu padaku. Hari ini, Kita harus menghancurkannya. Tidak, saudaraku, perasaan kami kepadamu adalah tulus dan murni, tanpa sedikit pun noda. Berhenti Hahaha. Ah, kakak laki-laki. Perasaanku padamu sejujurnya seperti langit dan bumi. Jangan impulsif, sayang uang. Waduh, kakak. Kalau kamu masih nggak percaya Yemin, dia bisa-bisa bunuh diri. kamu mau ini? haha. Jangan dipukul. Kakak. Itu bernilai miliaran, bukan 200.000, jangan impulsif. Bro, aku tahu kamu benci mereka, jadi jangan kasih mereka. Tapi aku cuma orang luar. Daripada dibuang, lebih baik beri saja padaku. Di sini, kamu tidak pantas meminta sesuatu dariku. Kau Hilai Tian? Ini miliarannya. Uang yang seumur hidup pun tak akan habis. Selain itu, uang ini. Awalnya disiapkan untuk kita, jangan hancurkan. Simpan uang ini untuk kita. Dan adik-adikmu tidak bisakah? Hari ini meskipun aku menghancurkan semuanya, takkan kuberikan kepada kalian yang tidak tahu terima kasih. Hehe ya. Penguo. Ye Tian tidak boleh. Itian kamu. Jangan dipukul. Jangan pukul anakku. Bro, Jangan dipukul ya Tuhan. Jangan pukul lagi, jangan dipukul. Gila, 200 juta ini hilang begitu saja. Bro, sisakan sedikit, 200 juta saya hilang. Gak apa-apa, sertifikat rumah. Sertifikat rumah gak bisa dihancurkan. Sekretaris Liu, pergi ke kantor properti. Alihkan semua properti ini ke nama saya. Villa mewah dengan pemandangan sungai. Kalian jangan harap. Jangan. Itian. Kamu gila. Aduh. Kepenakan. Mereka semua keluarga kamu. Tidak perlu seperti ini kan? Dia adik kandungmu. Sekarang ingin jadi keluarga lagi? Terlambat. Sekretaris Liu, hancurkan semua mobil mewah itu. Bagus dihancurkan, biar puas. Yitian kamu serigala berbuladamba. Banyak barang bagus, kamu lebih baik menghancurkannya daripada memberikannya pada kami. Kamu anak durhaka. Begitu cepat, sudah tidak bisa berpura-pura lagi ya? Jangan lupa, masih ada saham grup Y dan uang 50 juta uang tunai. Kalau mau aktinglah sampai tuntas, siapa tahu aku jadi lunak hati dan semua ini bisa jadi milik kalian. Saham grup Y susah dibedakan. Tapi uangnya nyata. Ah, hancurkan saja, anak muda. Hancurkan semuanya. Selama hatimu puas, walau nilainya jutaan, miliaran, hancurkan saja. Oh dan dokumen rumah itu, sobek, buang. Apa artinya semua itu? Kamu merasa lebih baik, Li. Tidak heran kamu bisa pura-pura jadi orang kaya buat nipu. Kamu cepat banget bereaksi. Hahaha, aduh, ngomong apa sih? Dibandingin dengan keponakan, aku jauh banget. Iya, aku bilangin kamu ya, kalau perhiasan, batu giok, kamu hancurin segitu banyak, gak apa-apa. Bahkan sertifikat rumah kamu sobet-sobet, gak masalah. Tapi uang itu, jangan dirusak. Itu melanggar hukum, loh. Benar Yitian, uang itu jangan dirusak lagi. Kamu ini tulang punggung keluarga. Kalau sampai melanggar hukum karena itu dan masuk, bagaimana dengan keluarga besar ini? Iya, Kak.
Jangan emosi. Jangan emosi, kak. Kalau masih marah, arahin ke aku aja. Jangan sakiti uang kita. Uang kita. Uang kita. Kita? Kamu bahas kita? Takut tidak malu ya? Ngomong apa sih bro? Anda kan presiden grup Y. Kami masih. Takut kami bikin Anda malu ya? Hahaha, hahaha. Benar sekali, kalian parasit yang menjilat dan tidak tahu malu. Apa haknya? Bahas tentang kita. Yichi, Mama tahu kamu marah. Sebenarnya, kamu sudah mengatur memberi kita 10 miliar. Kamu nggak akan menarik kembali, kan? Betul, menarik kembali. Uang ini tidak akan dapat sepeser pun. Yichion Napain, adik-adikmu buatmu sakit hati, tapi mereka sudah minta maaf. Kamu mau berulah lagi? Iya, Yetian, cukuplah. Kami semua sudah merayumu setengah hari. Kamu, seharusnya sudah hilang marahnya. Demi uang segini, kalian tahan sampai sekarang, acting sampai sekarang. Nggak capek, nggak maksa. Sama sekali nggak butuh dirayu. Kalian bisa kapan saja perlihatkan diri sebenarnya. Yetian, uang ini nggak ada gunanya. Bagikan ke adik-adikmu, agar mereka jagain kamu saat tua. Seperti kata pepatah, kakak itu seperti Benar kan? tidak perlu menunggu dia tua, sekarang pun dia bisa pindah ke rumah keluarga Lee, betul tidak? Untuk menipu Yedong, sepertinya kamu hanya menyewa rumah. Yedong di rumahmu mungkin tidak bisa tinggal lama, akhirnya kamu akan usir dia, apalagi saya. Yetian. Tidak, kakak. Wewi dan mereka bukan penipu. Jangan memfitnah mereka. Diamlah. Yetian bilang kita penipu, memang kita penipu. Perlu kamu ikut campur? Kak. Anda bisa tinggal di rumah saya. Kami selalu menyambut Anda. Kami akan menghormati Anda dengan baik. Kak, Tinggal di kota tidak nyaman. Lebih baik kembali ke desa. Tinggallah di rumah saya ya. Bagus. Kalau kalian menyambut saya. Tinggal bergantian, 2 hari setiap rumah, adil kan? Baik, bisa kok. Karena kamu sudah setuju, bagi saja uang kepada adik-adikmu. Siapa bilang aku mau bagi uang? Bukannya tadi sudah bilang, uang ini, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Yetian, apa maksudmu? Bagaimana dengan kami? Kamu tahu, tak tahan lagi, tak bisa berpura-pura. Kalau tidak bisa, Jangan tahan, tidak maksa kamu. Yetian, Jangan berlebihan, kesabaran kami ada batasnya. Aku lihat kamu masih belum mencapai batas sabarmu. Kalau tidak, kamu pasti sudah mengamuk padaku, kan? Keponakan besar, pamang besar. Tenang saja, kelihatannya mereka semua tidak tulus. Jadi kalau kamu pilih untuk tidak memberi mereka uang, menurutku itu tepat. Memang pantas, kan? Orang tua, kamu orang luar, pantaskah kamu bicara begitu? Keponakan besar, jangan sampailah kamu selevel dengan mereka soal ini. Jangan beri mereka uang. Bagaimana kalau begini? Minta pengawal simpan, lalu bawa ke bank. Bagaimana menurutmu? Paman Li. Kamu sungguh licik. Pakli kamu kira aku. Seperti mereka yang mudah dibohongi, Kamu seperti ini. hanya karena ingin uangku, kan? Kamu bawa aku pergi, lalu merampok di tengah jalan. Penipu macam kamu memang lebih tahan uji daripada mereka. Apa yang kamu bicarakan? Aku berniat baik. Kenapa kamu bisa berpikir buruk tentang aku? Jangan repotkan dirimu. Jangan berpura-pura lagi. Uang ini ya, tidak akan kuberikan pada para pengkhianat, apalagi pada 2 penipu ini. Simpan uangnya. Simpan uangnya. uangku, kalian tidak bisa bawa pergi. Kalian tidak boleh mengambilnya. Uang ini sebenarnya milikmu, tapi kalian melupakan jasaku dan menghinaku dengan tuduhan palsu. Kalian melupakan semua hal baik yang telah kulakukan. Sekarang, masih mau mengata-ngatai aku pula. Ja, die Asset ini. Uang ini, hilang karena ulah sendiri. Itu juga karma kalian terima. Sekretaris Liu, sumbangkan aset-aset ini atas nama grup Y ke masyarakat. Jangan pergi, itu uangku. Kalian tak bisa membawanya pergi. Kalian tak bisa ambil itu. Kalian tak bisa ambil itu. Yetian, ambil kembali uang itu. Aku membesarkanmu, uang itu milikku. Jangan biarkan mereka mengambilnya. Pergi ambilkan antaku, hutang budi asuhmu. Selama bertahun-tahun, aku membalasnya lebih dari cukup. Kamu memutuskan hubungan denganku. Jika kita tak punya hubungan lagi, apalagi soal uangku. Kakak. Aku cukup berpura-pura. Yetian, kamu kira kami sungguh menghargaimu hanya karena kami memanjakanmu? Kamu kira sebagai CEO grup Y, itu omong kosong.
Kami hanya tertarik pada aset dan uangmu. Tampaknya, kamu bukan siapa-siapa. Aku tak memaksa kalian berpura-pura. Apa kalian pikir bisa menghina aku lalu memintaku menyerahkan semua hartaku seperti orang bodoh? Jangan lupa, aku Yetian, sudah bukan Yetian yang dulu lagi. Apa kamu sudah memutuskan tidak akan memberikan barang kepada kami? Tentu saja. Aku hanya ingin melihat kalian penuh harapan lalu kecewa dan sakit hati. Yetian, kamu perampok. Kamu merampok bank hanya demi harga diri. Pengemis busuk. Apa? Karena kita memujimu beberapa kali, kamu sudah jadi orang besar? Sangat menyedihkan. Sampai sekarang masih bilang aku merampok bank. Aku adalah CEO grup Y. Kalian tetap tidak percaya meski aku sudah memindahkan banyak uang ke sini. Tidak tahu apakah kalian yang menyedihkan atau aku yang menyedihkan. Tepat sekali. Aku memang merendahkanmu. Kalau bukan karena uangmu yang tak seberapa itu, kami takkan peduli padamu. Benar, orang licik dan tak punya rasa malu. Sangat menyedihkan. Aku bersujud padamu. Ini penghinaan terbesar, Yetian. Aku tahu uang itu tidak bersih sejak awal. Kamu membawanya kembali. Seharusnya kita bagikan dan tidak usah berpura-pura. Siapa sangka kamu benar-benar tidak mengerti. Benar-benar membuatku marah. Pantas saja. Keluarkan dari keluarga Y, cepat pergi. Sekarang melihatmu saja membuatku kesal. Saat itu seharusnya saat melahirkan. Menghentikanmu. Baik, aku pergi. Karena kalian semua berpikir aku merampok bank, dalam waktu dekat aku akan dijatuhi hukuman dan dipenjara. Di penjara, aku tidak bisa memberikan uang lagi pada kalian. Setelah itu, kalian tidak akan bisa bergantung padaku lagi. Kita memutuskan hubungan, urus diri kalian sendiri. Serigala berbulu domba Yetian, untuk menghindari memberi uang, mendapati dirinya di penjara. Kejam. Segera ke polisi agar cepat keluar. Bu, sampai saat ini kamu masih berharap dapat uang dariku? Apakah hanya ketika aku terbaring tak berdaya? Kamu masih ingin menggantung darahku? Jangan bicara omong kosong. Seret kami, cepat pergi. Baik, aku pergi. Mulai sekarang, tak ada urusan lagi dengan kalian. Jangan hubungi aku lagi. Hubungan darah kita mulai sekarang terputus. Jangan bicara. Sekarang melihatmu sudah membuatku kesal. Hari bahagia dirusak olehmu. Benar-benar sial, Sekretaris Liu. Qui t'a pergi? Jasa membesarkan lebih tinggi dari apapun. Bungkukan ini sebagai syukur aku berterima kasih karena kalian melahirkanku. Meski sekarang kalian telah membuangku. Tidak ada yang bisa menandingi jasa melahirkan. Terima kasih. Jasa membesarkan lebih besar nilainya. Dengan salam ini. Berkat dibesarkan. Meski tidak banyak dicintai. Dibentuk menjadi mandiri dan sehat. Karena itu saya bisa sukses. Terima kasih. Ini salam terakhir. Ini perpisahan. Ayah. Tidak menyalahkan kalian karena materialistis. Tidak membenci karena keras, menyalahkan sifat manusia. Kalian menunjukkan padaku sisi terburuk dari sifat manusia. Terima kasih. Aku tidak berutang apapun kepada kalian. Aku juga tidak ingin kalian membalas lagi. Mulai sekarang, kita benar-benar putus hubungan. Aku bukan lagi putramu. Dan kalian juga tidak layak jadi orang tuaku lagi. Mandangu. Kau tahu, bahkan setelah semua perlakuan itu, dia masih bersujud padamu saat pergi. Anak itu sungguh baik dan setia. Anak ini susah ngadepinnya, pikir bisa tinggal kalau aku sujud beberapa kali dan kasihan, dia terlalu memikirkannya. Jean Gambert Lamalama, Ambil 1,5 juta Itudan Pergi dari sini. Ok. Sekarang pengemis busuk itu sudah pergi. Pernikahan harus dilanjutkan sesuai rencana. Uang ini. Semuanya ada di sini. Simpan dengan aman. Ah. Baiser en cul. Jangan khawatir, nanti kamu tinggal bersama kami. Dan nikmati. Baik. Kita harus pulang, besok perayaan. Ulang tahun ke-10 grup. Masih ada Yang perlu diputuskan terlebih dahulu. baik, kembali saja. Pak Y, Anda khawatirkan keluarga Y, ya? Apalagi ketemu penipu seperti Li Weiwei, mungkin bisa buat keluarga Anda bangkrut. Jika orang asing menemui saya tetap peduli. Tapi mereka terhadap saya ada prasangka. Sudah jelas banyak kekurangan Li Jianye, mereka masih belum menyadarinya. Juga tidak bisa dibantu. Pemilihan Li Jianye sangat bagus, bahkan polisi sulit memutuskan kejahatan mereka. Yah, rugi.
Keluarga Y sudah kena. Ya, Mungkin kali ini mereka kena rugi, akan sadar dan lalu melaporkan penipuan Li Jianye, sehingga dia bisa dijatuhi hukuman. Semoga saja begitu. Lupakan saja, kembali ke kantor. Hari ini saya memanggil kalian, karena ada tugas sangat penting yang harus saya berikan kepada kalian. Bupati, petunjuk apa? Silahkan. Di kota kalian, ada investasi bangun pabrik selesai Grup Y. kerja. Besok mereka mengadakan perayaan 10 tahun dan mengundang saya. Tapi malam ini saya ada rapat penting jadi tidak bisa datang. Takut tidak sopan. Jadi, sebagai penanggung jawab proyek, segera berangkat. Sampai saya selesai rapat, ya, Aku akan segera ke sana. bisa datang ke perayaan 10 tahun Yashi Group. Bisa bertemu tokoh besar yang berkontribusi ke daerah kita itu kehormatan bagi kami. Tunjukkan yang terbaik. Aku masih berharap dia bisa. Berinvestasi dalam proyek amal di daerah kita. Pemalas. MA. Kenapa ibu lakukan itu? Pergi dari sini. Menantu perempuan grup Wang selalu jenius bisnis. Kamu sudah 2 tahun di perusahaan. Penjualanmu seperti tumpukan kotoran. Masih ingin masuk keluarga Wang kami? Mimpi. Aku sudah berusaha. Sekarang kondisi eksternal buruk. Omong kosong. Anak magang setahun di perusahaan ini, lebih baik penjualannya darimu. Bu, Yimin. dia belum mendapatkan kesempatan. Asal ada kesempatan. Dia pasti bisa melakukan. Tidak ada kesempatan, ya? Aku akan memberinya kesempatan. Ini adalah undangan perayaan 10 tahun berdirinya Y Group yang aku beli seharga 10 juta. Semua tokoh besar dan elit bisnis Jiangcheng akan hadir. Besok, ikut denganku. Ibu, kamu luar biasa. Hanya dengan 10 juta bisa dapetin. Undangan perayaan 10 tahun berdirinya Grup Y. Terima kasih, P. Saya tidak akan mengecewakan. Di acara ini, kalau kamu bisa berkenalan dengan tokoh penting di sana, grup Wang kita mungkin bisa jadi grup kelas atas. Ini kesempatan terakhir yang saya beri untuk kamu. Tidak bisa manfaatkan. Meski anak suka kamu, kamu tak bisa masuk keluarga Wang. PAK. Tenang saja. Yimin. Acara besar, jangan bikin malu. Tunjukkan terbaik, ya. Pak Zhu. Pak. Tenang saja. Pak. Anda lihat, jika perjanjian ini tidak ada. Yi Tian. Apakah itu? Kakak senimanmu diusir dari rumah? Kenapa dia muncul di sini? Masih bisa kenapa lagi? Diusir dari rumah, pasti sakit hati. Dia mau balas dendam sama kamu. Balas dendam. Siapa yang mau balas dendam sama kamu? Yi Tian. Kakak gila Yemin itu, gak nyangka dia ngikut sampai sini. Maaf, aku gak tahu. Aku gak tahu dia akan datang. Kamu bodoh, banyak wanita kaya yang kamu gak suka, malah pilih dia. Lihat keluarga macam apa itu. Aduh ibu. Sekarang ngomong ada gunanya apa? Acara Seventing ini. Jangan sampai dia merusak rencana besar. Benar juga, syukurlah ketemu di sini. Kalau dia baikin ruzu di hadapan orang-orang kelas etc. Bisa jadi sulit dikendalikan. Betul, Pak Wang, Anda benar. Lihat dirimu yang tidak punya nyali itu. Kalau bukan karena Wang Haifei, aku malas peduli. Kenapa masih bengong? Cepat cegah dia. Kau mau ngapain? Yemin itu adikku. Jangan hubungkan aku denganmu. Siapa adikmu? Hei pengemis bau, kamu. Aku yang tanya. Kalian siapa? Aku tunangan Yemin. Tidak menyerahkan diri ke polisi malah mengikuti Yemin? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Ini tempat acara ulang tahun ke-10 Grup Y. Siapapun yang tahu pasti orang kaya. Orang biasa seperti kamu mana tahu tempat sehebat ini? Masih mau bilang bukan ngikutin. Yemin, kamu mengidap delusi dikejar-kejar ya? Diam kau. Kenapa polisi tidak menangkapmu? Jangan menyusahkan orang lain lagi. Kenapa polisi menangkapmu? Kemarin uang, rumah, dan perhiasan yang aku berikan pada mereka, mereka kira aku hasil rampokan bank. Merampok ban? Kamu ini presiden perusahaan Y. Perlu sampai begitu? Kamu suka pamer ya, kemana-mana harus bawa figuran. Dikasih peran besar, kamu tak tahu malu. Sudah cukup, jangan bicara lagi. Waktu mepet, kita masuk. Kamu siapa? Ini ibuku, ketua perusahaan Wang. Kami datang untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-10 Grup Y. Cepat pergi. Jangan kotori pandangan ibuku. Kalian mau menghadiri perayaan grup Y? Apakah mereka ada di daftar undangan? Grup Wang, belum pernah dengar. Tidak mungkin diundang. Bukan salahmu. Mereka hanya usaha kecil. Tidak dengar juga wajar. Berani sekali meremehkan grup Wang kita. Berani-beraninya menyamar sebagai direktur grup Y. Benar-benar nekat. Bagaimana kamu tahu dia menyamar, kalau dia benar-benar?
kampungan jadi presiden grup Y? Dalam drama tidak akan ditulis begitu. Mengira mengenakan jas bisa menyembunyikan diri. Aroma kemiskinan dan rendahnya. Sungguh naif. Seperti kamu, meski memakai pakaian mahal, hina adalah tidak bisa disembunyikan. Kata-kata ini untuk kalian. Terlihat bagus di luar, tapi penuh kebusukan batin. Berbicara dengan kalian membuatku muak. Perayaan hampir mulai. Ayo pergi, baiklah. Kemana? Ikut. Perayaan grup Y? Oh iya, bukankah kalian juga mau ikut? Ayo pergi. Lucunya, perayaan grup Y tidak bisa dihadiri sesuka hatimu. Jangan kira aku nggak tahu kamu mau ikut kita ke acara, kenalan orang-orang kelas atas, balas dendam. Hancurkan grup Wang. Kan? Yi Tian. Lihat baik-baik, kamu punya undangan ini nggak? Undangan ini aku memang nggak punya. Masih pura-pura di sini, cepat pergi. Kami nggak mungkin biarkan kamu ikut masuk dengan kami. Kenapa aku nggak dapat undangan ini? Di Y Group, para petinggi pakai pengenalan wajah, hanya para bos dari grup lain yang dapat undangan. Dengar nggak, itu alasanku nggak dapat undangan. Maksudmu apa? Kamu udah jadi petinggi di Y Group? Hebat kamu. Kamu salah, aku bukan petinggi Y Group. Aku adalah presiden direktur Y Group. Iya, Wang Jian. Kenapa mereka punya undangan ini, kita punya, kan wajar? Soalnya ibuku. Adalah Ketua Wang Group. Ini urusan kelas atas, orang rendah kayak kamu ada hak apa buatannya? Saya tidak mengerti. Tapi saya adalah presiden grup Y. Saya sudah melihat undangan ini, tapi sepertinya tidak seperti yang kamu katakan. Bohong. Cobalah bercerita, yang mendapat undangan ini adalah orang kaya atau berpengaruh. Kamu, orang rendahan, tidak pantas mendapatkannya. Sembunyikan undangannya. Orang seperti Ye Tian licik dan tidak tahu malu, jangan sampai diam. Undangan yang palsu. Apa yang bagus untuk direbut? Undangan yang palsu. Apa yang bagus untuk direbut? Jangan bilang begitu. Menurut kita memang cuma kertas, tapi mungkin mereka bayar mahal. Siapa bayar mahal? Ternyata dibeli. Wang Jian, Ya. menurutmu, berapa mereka bayar untuk undangan ini? Wang Li, kalau tebakan saya benar, undangan ini kamu beli seharga 10 juta kan? Bagaimana kamu tahu? Diam. Jangan omong sembarangan. Undangan ini dikasih oleh grup Y. Kami tidak bayar sepeser pun. Para penipu ini. Setiap tahun semakin parah. Iya, memang. Mulai dari 500.000, naik sampai 10 juta. Aku juga ingin ikutan. Kuke. Kalian nyanyi bareng lagi. Ada apa sih? Kamu nggak ngerti? Undangan ini Palsu. dibuat oleh penipu, kalian tertipu. Omong kosong. Kamu ini betul-betul menyeng. Mungkin kamu bahkan tidak tahu seperti apa undangan itu, berani bilang ini palsu. Pak Wang, jangan marah. Ye Tian licik dan tak tahu malu. Keterampilanmu menipu luar biasa. Sebelumnya kami bingung, kali ini tidak akan tertipu lagi. Undangan ini saya yang desain sendiri, bahkan ada tanda tangan saya. Tidak tahu apakah yang kalian punya juga ada atau tidak. Aku malas lihat. Kamu itu siapa? Mana mungkin ada tanda tanganmu di situ? Sebagai presiden direktur grup Y. Ada tanda tanganku itu kan wajar. Diam saja kamu. Sebelumnya di pesta pernikahan. Ngaku presiden Y. Sekarang di Depan mata mereka, kamu berani berpura-pura. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kalau presiden grup Y tahu ada orang rendah yang menyamar jadi dia, dan orang itu kenal sama kita, maka keluarga Wang bakal kena masalah besar. Ye Tian, kita sudah putus. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anjing yang cepat pergi. Kamu perampok. Kalau nggak pergi aku telepon polisi biar kamu ditangkap. Nggak menghalangimu. Laporkan saja. Halo, kantor polisi? Pak Ye. Perayaannya sebentar lagi mulai. Jangan lama-lama, kita masuk dulu. Sudah cukup belum, Ye Tian? Kamu iri padaku? Tak ingin aku bahagia, ingin menghancurkanku, ya? Kamu gila, ya? Dari awal kamu yang bikin masalah. Kalau bukan karena kamu adik bos Ye, aku sudah membuatmu lenyap. Jangan kaitkan aku dengan pengumpul barang rongsokan. Aku nggak ada hubungan dengannya. Ye Tian cari masalah sendiri, jangan bawa kami. Kami tidak berutang padanya. Benar-benar sekelompok pengkhianat. Kalian berutang banyak padanya. Jangan buang kata-kata dengan mereka. Kalian cuma takut aku merusak kesempatan langka kalian berinteraksi dengan kalangan atas, takut aku masuk dan mempermalukan kalian.
Tapi tenang saja. Hal seperti itu nggak bakal terjadi, soalnya hari ini kalian nggak akan bisa masuk sama sekali. Aku punya undangan, kenapa nggak bisa masuk? Cuma modal kamu saja mau menghalangi aku? Saya sudah bilang, undangan ini palsu. Kalau tidak percaya, coba saja. Coba boleh, tapi bukan di depan kamu. Bagaimana kalau menyelinap saat kami lengah? Grup Y itu apa? Semua orang bisa masuk begitu saja. Bétul, itu benar. Acara ini pasti pengamanannya ketat. Kalian, Juga tidak akan bisa menyelinap dengan mudah. Tetap tidak boleh. Bagaimana kalau dia ingin memanfaatkan kartu kita? dengan jarak ini, kalian tenang, kan? Kenapa kami harus mendengarkan kamu? Siapa tahu kamu punya niat buruk. Menurutku kalian itu sedang takut, ya? Lucu sekali. Apa yang harus Tentu saja takut undangan ini palsu. Kamu bicara omong kosong. Mana mungkin ini palsu. Kenapa tidak coba cepat-cepat? Siapa bilang aku tidak berani? Tapi awas kalau kita masuk dan kamu bikin masalah di luar. Aku cari orang buat habisin kamu. Kesalahan pembacaan kartu. Ada apa ini, MA? Ada apa ini, MA? Ini, Kesalahan pembacaan kartu. ma. Kartunya rusak ya. Pak Wang, Pak, coba sekali lagi. Sedikit info, kalau coba lagi akan bunyi alarm. Nanti, grup Y akan menuntut kalian karena merusak sistem keamanan. Diam. Mama, sekali lagi. Iya, Pak Wang. Jangan dengar mereka, coba lagi. Diam, Wang Li, bukankah Dia itu aktor yang diundang? Kamu percaya sama aktor saja. Ya, mama. Dia cuma aktor. Ayo kita coba lagi. Kalian siapa? Berani merusak sistem keamanan grup Y, sungguh berani. kami adalah tamu kehormatan yang kalian undang hari ini? Ini undangan saya. Silakan lihat, bukan merusak. Sistem keamanan. Mambawa un dangan palsu un tuk meni kami. Tak tahu malu, undangan yang saya beli. Dengan harga 10 juta. Bagaimana mungkin ini palsu? Iya, benar. Silakan periksa lagi. Undangan ini mungkin palsu, kan? Apakah Anda salah lihat? Diam. Jika saya tidak bisa mengenali undangan, untuk apa saya bekerja? Apakah kita benar-benar tertipu? Undangan dibeli itu, kalau tidak menipu kamu, menipu siapa lagi? Pak Ye. Halo, Pak Ye. Apakah mungkin dia benar-benar presiden grup Y? Bagaimana mungkin? Bagaimana dia jadi tokoh besar? Benar, Bu. Dia hanya pengemis yang tidak berguna. Tidak mungkin dia presiden grup Y. Siapa saya tidak penting, yang penting kalian kena tipu. Hari ini perayaan. Kalian tidak bisa pergi. Pak Wang, Ingin menanyakan kepada penjual undangan, apakah ada kesalahan? yang tertipu bukan cuma kalian. Sebenarnya tiap tahun banyak yang tak mengandalkan kemampuan sendiri dan ingin naik kelas dengan jalan pintas, lalu membeli barang dari kami. Undangan perayaan grup Y. Tuan Y menemukan ini sejak tahun ketiga. Diterbitkan versi un tuk ditirio les pénipus d'un indangan sezingunya. Dibubuhi tanda tangan Tuan Y sendiri. Versi lain ini saya sebarkan. Bukan un tuk. Hanya untuk menghukum orang-orang yang mengambil jalan pintas. Kamu. Apakah kamu benar-benar presiden grup Y? Aku memang begitu. Tapi kalian tidak percaya. Pia Kawang. Jangan tertipu olehnya. Dia tidak berbakat mengumpulkan barang rongsokan, mana mungkin jadi direktur Y Group. Benar kan, Bu? Orang seperti dia, bahkan tidak layak mengikat tali sepatu kami. Pasti tidak terkait dengan Y Group. Kamu lihat. Aku sudah bilang, Mereka tetap tidak percaya. kamu bilang tidak mungkin. Bagaimana denken pengawal itu? Apakah mereka aktor yang diundang Ye Tian? Dia merampok banyak uang dari bank, selama dia mau mengeluarkan sedikit uang, aktor apa yang tidak bisa dia undang? Sungguh aneh. Pak Ye, para tamu sudah datang. Harus masuk dan menyapa mereka, kan? Ya, ayo. Lihat saja, aku sudah tahu. Dia bukan CEO grup Y. Dia itu penipu, hanya akting. Ye Tian, kamu benar-benar licik. Kapan dihentikan, masih berpura-pura. Ye Tian, kamu memang menjebak kami.
Orang dalam. Silakan lewat. Orang dalam. Orang dalam. Apakah kamu orang dalam dari grup Y? Tidak, ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Mengapa kamu lewat, tapi aku tidak? Pak Ye. Pengenalan wajah Anda tidak terekam. Kenapa tidak terekam? Anda kan presiden grup Y, selalu ada yang mengikuti saat masuk keluar. Jadi tidak perlu rekam wajah sendiri. Ibu, Sekarang saya yakin. dia adalah presiden grup Y. Apa? Jangan tertipu, dia mana mungkin. Presiden grup Y. Bodo. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan kamu, aku takkan menyinggung grup Y. Aku masih punya usaha kecil. Sekarang. Aku tak punya apa-apa. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aduh, Usaha kecilmu itu tidak ada hubungannya dengan grup Y. Itu murni karena pengelolaanmu yang buruk, bukan salahku. tidak. Ye Tian. Aku tidak percaya. Kenapa kamu lebih sukses dariku? Aku kan satu-satunya doktor di keluarga. Kamu tidak mungkin lebih sukses dariku. Kamu itu penipu. Coba pikirkan. Hanya mengandalkan uang dari kerja. Mana cukup buat hisap darahku? Kalian memandang rendah, prasangka buruk padaku. Sekarang, suka atau tidak, aku adalah presiden grup Y. Jauh lebih sukses darimu. Kita pergi. Kakak. Kakak. Kak, aku ini adikmu. Kamu sudah sukses, nggak peduli sama aku. Adik. Kamu itu yang tidak mau mengakuiku, sangat membenciku, adik yang lupa budi. Kakak. Mata buta, tidak mengenali kamu. Maksudmu, kalau saya bukan presiden Y, saya tidak layak jadi kakakmu ya? Bukan begitu maksud saya. Yemin, j'engage Lazin Laji. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Salah ya sudah salah. Minta maaf ke kakak, kalian kan saudara kandung. Kakak pasti tidak akan mempermasalahkan. Kalian anggap saya bodoh, dulu begitu pada saya, sekarang masih ingin saya mudah memaafkan. Benar-benar mimpi di siang bolong. Pak, iya. Kita satu keluarga. Sekalipun adik berbuat kesalahan, hubungan darah masih ada. Kamu nggak bisa mengakuinya. Bukan aku yang gak mengakuinya, tapi dialah yang gak mengakuiku. Dia berkali-kali ingin memutuskan hubungan denganku. Kak. Aku berlutut padamu. Maafkan aku. Pak, iya. Dia adik kandungmu. Kalau kamu nggak mengakuinya, kalau ini tersebar, nggak enak kelihatannya. Pak Wang, apa kamu mencoba manipulasi secara moral? Pak Ye, saya tidak berani, hanya saja. Pak Wang, Jika maksud kamu mendekati grup Y dengan memanfaatkan Yemin, maka saya beritahu kamu hari ini. Hentikan harapan. Jangan bicara tentang Yemin yang sekarang sudah tidak ada hubungannya dengan saya, bahkan jika dia ada hubungannya, pabrik kecil kamu tidak layak untuk bekerja sama dengan grup Y kita. Benar-benar tidak memenuhi syarat. Pak, iya. kita semua ada hubungan keluarga, kamu. Pihak Hawang. Aku ingatkan lagi. Kalau merasa bisnismu belum bangkrut cukup cepat, aku bisa mempercepatnya. Besok kamu bisa pensiun. Bagaimana menurutmu? Pak, iya. Peki, tolong jangan. Jika enggan, diamlah. Mari kita pergi. Yimin. Ini akibat dari pengkhianatanmu. Aku sarankan padamu. Bersikap baiklah pada orang yang benar-benar menyukaimu dan peduli padamu. Jangan sakiti mereka. Bro. M. Lucu kalau dipikir-pikir. Kemarin di rumah kita, si idiot itu ngaku jadi bos grup Y. Hari ini kita bakal ketemu sama presiden grup Y, bayangkan. Diam. Banyak orang yang lihat. Kalau sampai orang lain dengar, terus sampai ke telinga presiden grup Y, habislah kita semua. Presiden grup Y datang. Yition. Yition. Eine Yizian. Menyamar sebagai presiden grup Y dan ketagihan, berani datang ke sini. Cepat bawa dia pergi, jangan bikin malu di sini.
Ye Yuan. Kamu datang ke sini. Wah, beraninya kamu. Hei, ini adik saya, lepaskan dia. Lagi-lagi Kakang lupa kulit. Hari ini kenapa? Banyak yang datang untuk bikin masalah? Karena dia nggak tahu kalau aku adalah. Presiden Direktur Grup Y. Yi Tian. Di rumah boleh pura-pura jadi presiden direktur grup Y, tapi ini benar-benar grup Y, kamu masih pura-pura? Apa kamu sengaja mau hancurin aku? Lagi-lagi. Kenapa datang hari ini? Bagaimana masuk? Itu yang mau kutanya sama kamu. Bagaimana kamu masuk? Lihat dirimu berpenampilan rapi begitu. Kamu belum puas aktingnya. Camus buta atau Tully? Barusan gak dengar orang lapor? Presiden grup Y datang. Dia itu Y Tian. Jangan temani dia akting di sini. Ye Yuan sudah bilang, dia cuma. Dia cuma pengemis busuk. Mana mungkin dia presiden grup Y, Ye Tian. Mendingan kamu pergi. Kalau membuat marah dewa kekayaanku. Urusanku sama kamu. Pembawa rezekimu. Presiden Grup Y. Dia mau investasi bangun pabrik di kota kita, minimal dapat untung 1 juta. Jika terus berinvestasi, bukankah dia pembawa rezekiku? Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jangan rusak urusanku. Oh, mendengarnya bilang begitu. Sepertinya aku tahu bagaimana mereka masuk. Oh, mendengarnya bilang begitu. Sepertinya aku tahu bagaimana mereka masuk. Apa yang terjadi? Kamu ingat tidak? Kamu menyumbang uang setiap tahun ke Bupati Li. Bupati Li kemana? Setiaptin c'est la lume la porcan kepada tonton Ponggunan Danaini. Tahun ini sepertinya dia bilang mau di desa kalian. Membangun pabrik. Untuk membantu memecahkan masalah pekerjaan masyarakat setempat, tak disangka dana ini malah jatuh ke tangan mereka. Kalau mau membual, bual aja. Di rumah belum puas, malah ke sini bual. Bupati Li adalah atasan saya. Bagaimana kamu bisa mengenalnya? Demi menipu kami, Persiapan matang. Bupati Li rapat. Ada 2 orang nganggur diundang untuk merayak. Ternyata yang diundang kalian. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu jelas? Siapa saya? Tunggu saja Pak Li datang. Biar dia perkenalkan. Panggil Pak Li, kamu akan tahu siapa saya. Semua proyek yang ditangani oleh Lin Qiang harus diperiksa ketat, selama Lin Qiang masih menjabat. Grup Yeshan kita tidak akan menginvestasikan 1 sen pun ke kotanya. Kamu bilang tidak investasi. Siapa kamu? Berani memutus jalur rezeki saya? Kamu pikir kamu dewa rezeki saya? Bukan dewa rezekimu. Hari ini bertemu saya. Jalanmu sebagai kepala desa. Meskipun sudah sampai di ujung. Kedepannya kekayaan dan kekuasaan. Tidak akan ada hubungannya denganmu. Bupati Li datang. Lin Qiang. Lin Qiang. Bagaimana bisa kamu bersikap kasar pada Pak Ye? Bupati. Anda datang. Lin Qiang. Berani-beraninya bicara seperti itu dengan Pak Ye. Pak Ye. Maaf sekali, jangan marah, saya pasti akan menegur mereka. Bupati, Anda salah. Ye Tian ini adalah anak paling tidak berprestasi di keluarga kami. Sekarang dia bahkan menjadi pemulung, bagaimana mungkin dia jadi Pak Ye? Pak Ye itu anak Anda, kenapa tidak pernah dengar Anda bicara soal itu? Karena mereka takut malu pada saya. Untuk menghindari konflik. Jadi kakak saya sudah dianggap mati di luar sana. Kalian kenapa? Kenapa begini? Pak Wali. Pak Wali, Anda pasti salah paham. Lihat dia, mana ada yang mirip Pak Ye? Berani-beraninya membantah. Pak Ye sudah mendonasikan uang untuk wilayah kami bertahun-tahun. Masak saya bisa salah? Yi Tian, kamu. Kamu presiden grup Y? Sudah bilang ke kalian. Tapi kalian tetap tidak percaya. Bupati. Proyek di tangan Lin Qiang itu, kami tidak berencana investasi lagi. Apa? Pak Ye. Dari kepribadian Anda, saya percaya bukan karena dendam pribadi. Anda hentikan investasi. Temukan sesuatu tentang Lin Qiang. Tindakan Lin Qiang memalukan. Betul. Pulang dan selidiki, pasti bisa ketahuan. Bupati, saya menyumbang agar kalian bisa menyejahterakan rakyat, tapi orang seperti Lin Qiang ini. Korupsi tidak bisa dipercaya, selama dia berkuasa. Grup Y, ke depannya, tidak akan menyumbang 1 sen pun lagi ke kota ini. Selama dia berkuasa. Grup Y, ke depannya, tidak akan menyumbang lagi ke kota ini. Kamu berkata begitu. Itu berarti mencopot posisi saya sebagai Benar. Sikap saya sudah s'engage la sekarang. Kita tunggu keputusan Bupati Pak Ye tenang.
Nanti setelah aku pulang, jika ditemukan Lin Qiang melanggar hukum, dia harus turun dari posisi camat. Tidak bisa karena kamu saja, menyusahkan semua warga desa. Bupati. Saya mohon Anda jangan begini. Memohon tidak ada gunanya, Ye Tian. Pak, kita semua 1 kilo aga yangan memaksa saya ke iyalan buntu. Buah karma tidak bisa dihindari, tidak ada yang memaksa Anda. Ini semua ulah Anda sendiri. Pak, Anda tidak bisa begitu kejam bagaimanapun juga. Saya adalah ayah mertua Ye Yuan, kita semua satu keluarga lagi pula. Apakah saya bisa terus menjadi camat? Bukannya ini hanya terserah Anda? Kata-katamu bukan memujiku, tapi menghina Bupati. Lin Qiang. Selama bertahun-tahun saya menjabat, tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Kalau kamu melakukan hal yang melanggar hukum, meskipun itu demi Yo, saya juga tidak akan memberikan. Dengan Bupati seperti ini, saya jadi tenang. Terhadap Ye Yuan. Kamu adiknya Pak Ye, cepat bantu aku, memohon padanya, tolonglah. Ayo cepat, kamu adalah presiden grup Ye. Kalau kamu tidak percaya, bisa tidak percaya, tidak perlu terus-menerus bertanya seperti ini. Aduh. Ye Yuan, kenapa kamu masih ragu? Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, dia memang presiden grup Ye. Kamu tidak terima juga harus terima. Cepatlah bantu aku, memohon padanya. Kakak. Kami putus hubungan. Aku bukan kakakmu, kakak. Sebelumnya ya. Semua salahku. Jangan marah padaku. Lihatlah, sekarang Anda punya uang. Punya kedudukan, Anda tidak boleh mengabaikanku. Saat aku pakai pakaian lusuh dan kalian kira aku pengemis, kalian semua menjauh dariku. Kenapa waktu itu tidak ada yang peduli padaku sedikit pun? Bos. Yang kita tinggalkan dulu adalah bos pemungut barang bekas. Sekarang Anda adalah CEO Yi, orang besar, jadi kami tentu harus mendekati Anda. Iya, benar. Males ngomong sama kalian. Buat apa buang waktu bicara? Kakak. Ayah mertuaku si wali kota sudah berhenti. Aku pulang kampung, menurutmu begitu? Tak bisa dapat kerjaan. Kau kan kakakku. Jangan abaikan aku dong. Kau punya perusahaan besar, beri aku posisi apa saja, direktur, manajer, atau ketua dewan. Dasar sampah keras kepala. Pergi dari sini, kakak. Aku tidak pergi. Sekarang kamu satu-satunya tempat bergantungku. Aku akan melekat padamu. Jika pekerjaan ini tidak diatur untukku, aku tidak pergi. Aku pernah digigit serigala jahat sekali. Aku tidak akan bodoh digigit kedua kalinya olehmu. Keamanan. Usir dia keluar. Bos. Bos. Ye Tian tidak berbohong. Dia benar-benar presiden grup Ye. Sepertinya Ye Dong masih punya nilai. Hei Wei Wei. Kok kamu ada di sini? Cari kamu lama, Pak Ye datang. Bawa kamu ketemu dia. Tiba-tiba kepala aku sakit banget. Mungkin semalam nggak cukup istirahat. Aku dalam keadaan kayak gini ketemu Pak Ye juga nggak cocok. Gimana kalau kamu aja yang pergi? Aku jalan-jalan di sekitar sini. Ya sudah, nanti aku kesini nyari kamu, ya. Idang aku di Hotel Jiangqing. Kalau mau ketemu, datanglah ke sini. Di acara sebesar ini, adik minta uang ke kakak, Pak Ye, setidaknya harus jaga muka kan. Pasti kasihlah. Idang lihatkan. Aku nggak bohong sama kamu. Kakakmu beneran presiden grup Y? Gimana mungkin? Dia kan jelas paling nggak berhasil di keluarga kita. Kok bisa jadi presiden grup Y? Udahlah, jangan pisan itu. Yang penting sekarang adalah pergi minta uang sama dia. Tapi aku udah kayak gitu ke dia, bakal kasih aku uang, nggak? Itu tergantung dari kemampuan kamu. Ye Dong, dulu putus dengan kamu memang karena keluarga kami ada masalah keuangan. Sulit mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Tidak ingin membebanimu, jadi hanya membiarkanmu pergi dariku. Sekarang semuanya lebih baik. Kakakmu punya uang. Selama dia bisa membantu keluarga Li melewati kesulitan ini dan membuat keluarga Li menjadi keluarga kelas 1, maka kamu bisa kembali ke keluarga Li dan mencapai impianmu. Wei Wei percaya padamu. Tahu kamu lakukan ini demi kebaikanku.
Asalkan kamu tahu. Oh iya, kakakmu punya prasangka padaku. Jangan sekali-kali menyebutku padanya. Ya. Pergilah, kakakmu pasti akan memberimu uang. Kakak, Ye dong, kenapa datang, Kak? bisnismu sekarang begitu sukses, aku datang merayakannya. Kamu sudah tahu identitasku, Kak. Kamu sudah bicara di panggung, mana mungkin aku tidak tahu. Bagaimana bisa masuk ke sini? Ada yang membawaku masuk. Ah, Kak, jangan pikirkan. Aku datang menemui kamu, ada hal yang ingin dibicarakan. Kalau ada urusan, tunggu sampai acara ini selesai, ya. Wang Jian, bawa dia dulu. Tidak bisa, aku harus bicara sekarang. Pak Ye sedang bicara, tidak pantas sekarang. Keadaannya mendesak. Harus bicara sekarang. Bilang, ada apa? Kakak, beri 1 miliar. 1 miliar apa? Minta uang sebesar ini tiba-tiba. Di tempat umum seperti ini minta uang dari kakak. Ini memaksa Pak Ye harus memberi? Ya Pak Ye demi muka mungkin akan memberi. Adik ini benar-benar tidak mengerti. Kak semua orang melihat pasti tidak menolak. Kan? Benar, ini 1 miliar. Aku tidak akan memberi sepeser pun padamu. 1 miliar, aku tidak akan memberi sepeser. Wah, Pak Ye mengorbankan hubungan demi prinsip. Kamu CEO grup Y, 1 miliar tidak berarti. Berikan padaku, apakah aku tidak lebih penting daripada uangmu? Adik lebih penting daripada uang. Sayangnya, bukan adikku lagi. Kak, kamu tidak mungkin menolak aku sebagai adik hanya demi uang, kan? Kamu yang duluan mengabaikan aku. Apakah kamu sudah lupa soal itu? Terjadi kesalahpahaman. Aku belum tahu kalau kamu adalah presiden grup Y. Terlambat. Hubungan sudah rusak. Memperbaikinya tidak semudah itu. Bagaimanapun, aku tetap adik kandungmu. 1 miliar ini buat kamu seharusnya tidak berarti. Berikan padaku, bagaimana? Lupakan, aku tidak akan memberi 1 sen padamu. Kak, kumohon, berikan. Uang ini penting bagiku. Apakah Li Weiwei yang menyuruhmu? Dia yang menyuruhmu memintanya, kan? Bukan. Bukan dia. Ini permintaanku padamu. Dia memperdayamu lagi. Kamu terlalu cinta. Sudahlah, aku tak bisa mengurusimu. Yuk jalan. Uang ini tidak akan kuberikan. Ition. Seorang CEO dengan kekayaan miliaran, tak mau memberikan 1 miliar kepada adiknya. Bila ini tersebar, di mana wajah grup Yesh itu? Li Weiwei, ternyata ini semua ulahmu.